Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Di hari raya Idul Adha ini, marilah kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil sebuah pembelajaran dari disyariatkannya berkorban pada hari raya Idul Adha. Perintah berkorban pada hari raya Idul Adha tidak terlepas dari sejarah masa lampau, dua insan yang sangat luar biasa yang memiliki ketaatan dan kesabaran yang tinggi di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Nabiullah Ibrahim beserta putranya Nabiullah Ismail. Ketika itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Ibrahim beserta istri yang sangat merindukan seorang anak dari pernikahannya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Nabiullah Ibrahim senantiasa meminta, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doanya berbunyi, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira dengan lahirnya seorang anak yang solih, seorang anak yang lembut budi pekertinya, yaitu lahirnya Nabiullah Ismail. Betapa bahagianya putra yang dinanti-nantikan, baru berusia kurang lebih 86 tahunan, Nabiullah Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Nabiullah Ismail sudah beranjak dewasa, sudah mampu berusaha bersamanya, Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau lebih cinta anakmu Ismail atau cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian itu disampaikan kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, maka bagaimanakah pendapatmu? Bisa jadi kalau putranya ini menolak, maka Nabiullah Ismail bisa mengurungkan niatnya. Lalu apa yang dikatakan oleh putranya? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya niscaya engkau mendapatiku bagian daripada orang-orang yang sabar. Lihat betapa sabarnya, betapa taatnya Nabiullah Ismail beserta Nabiullah Ibrahim di dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah dan Nabiullah Ibrahim sudah membaringkan putranya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu ya Ibrahim, dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah menguji seseorang kecuali Allah telah mempersiapkan pahala yang besar, kecuali Allah telah mempersiapkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan lulus atas ujian itu, lalu Allah memberikan kebaikan yang sangat besar. Wa fadainahu bi dzibhin adzim, maka kami tebus putranya dengan sesembelihan yang sangat besar. Dan syariat berkorban pada hari raya Idul Adha
kemudian turun terus menerus sampai kepada kita semuanya. Dan tidak hanya itu, hadirin dimuliakan oleh Allah, kebaikan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabi dan Rasul yang datang setelah Nabiullah Ibrahim merupakan keturunannya. Nabiullah Ibrahim memiliki putra Ismail dan Ishak, lalu terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali pada hari ini ada yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diuji sakit, diuji finansial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersabar. Dan di balik itu semuanya, Allah sebenarnya telah mempersiapkan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalaninya dengan sabar, dan mudah-mudahan keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah menjadi keturunan yang solih dan solihah. Amin, amin, ya rabbal alamin.